Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurdin waddin. Masallallahu jiman nama ba'du. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yad'una illa anfusahum ma yash'urun. Shadaqallahu adzim. Baik, puji syukur senantiasa kita panjatkan dari Ilahi Robi yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat hingga saat ini. Semoga kita sebagai para hambanya dapat diberikan surganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, Alaska hari ini kita bersahabat dengan sahabat Alaska Podcast, di mana hari ini kajian ngabuburit MPPS Seksi Agama bekerja sama dengan sahabat Alaska Podcast mengundang yang terhormat Kepala Perguruan Jakarta Al-Azhar, di mana Bapak Haji Sumanto MPD. Selamat datang Pak Haji Sumanto. Terima kasih. Kepada seluruh sahabat pemirsa sekalian, alangkah baiknya kita akan perdengarkan di mana kajian hari ini akan membahas keutamaan dan hikmah bulan Ramadan. Untuk lebih jelasnya akan diperjelas oleh Bapak Haji Sumanto MPD. Kepada Bapak Haji Sumanto MPD dipersilakan untuk memberikan materi tersebut. Baik Pak Uji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur pada Allah, hari ini Allah kembali pertemukan kita di bulan suci Ramadan. Ada sahabat-sahabat kita yang dulu bersama kita di bulan Ramadan, ada yang sudah tidak lagi bersama dengan kita. Ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Sahabat podcast Alaska yang budiman, marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan, syahrul mubarak, syahrul maghfirah. Selamat datang bulan Ramadan. Selamat datang bulan yang penuh dengan maghfirah. Bulan suci yang kehadirannya dinantikan oleh kaum muslimin. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak 3 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan sudah berdoa mohon kepada Allah untuk diberikan keberkahan, diberikan kesehatan hingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma balikna fi Rajaban wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkahi juga kami di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami di bulan Ramadan. Tentu kita sebagai orang beriman merasa gembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Allah SWT memberikan apresiasi kepada orang-orang beriman. Bergembiranya orang beriman menanti kehadiran Ramadan itu sudah diberikan apresiasi, diharamkan jasadnya api neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Dan barang siapa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya masuk neraka. Bergembira yang seperti apa, wahai sahabat budiman? Bergembira yang tentu diawali dengan niat yang baik, niat yang tulus, niat untuk istiqomah, mujahadah, dan sungguh-sungguh mengamalkan segala amaliyah terbaik di bulan Ramadan. Tentu untuk bisa menghadirkan amaliyah terbaik ini kita butuh persiapan. Persiapan spiritual, persiapan fisik, persiapan mal, dan persiapan-persiapan yang lain. Niscaya ketika kita tidak memiliki persiapan yang baik, kita tidak mampu bisa menghadirkan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita. Sahabat Alaska Podcast dimanapun berada, apa yang menjadi rahasia Allah kita kembali dipertemukan di bulan Ramadan tahun ini? Dalam kitab Maqasid Asy-Syahum karya Syekh Izzuddin bin Abdissalam, beliau menyampaikan bahwa dipertemukannya kita kembali tahun ini di bulan Ramadan ini itu sesungguhnya
adalah rasa syukur atas nikmat Allah yang Allah rahasiakan untuk kita semuanya. Nikmat yang dirahasiakan itu seperti apa? Paling tidak ada 2 nikmat yang Allah rahasiakan untuk kita dan kita syukuri akibat karena kita kembali dipertemukan di bulan Ramadan ini. Nikmat pertama, ketahuilah bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, penuh dengan khilaf, tentu banyak dosa dan maksiat. Tentu dengan hadirnya bulan Ramadan, dengan bertemunya kita di bulan Ramadan ini, berarti kesempatan baik bagi kita untuk menghapuskan segala dosa dan maksiat, segala khilaf kita, sehingga hati dan jiwa kita bisa bersih. Karena belum tentu tahun depan kembali kita bertemu dengan bulan Ramadan. Bukankah Allah SWT kelak hanya akan menerima hamba-hamba yang memiliki hati dan jiwa yang bersih? Al yauma yunfa'u malu wa la yabanun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari di mana harta dan anak kita tidak lagi bisa memberikan manfaat bagi kita kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan ini adalah cara kita untuk mendapatkan kebersihan hati. Sehingga kapanpun, dimanapun Allah memanggil kita, bertemu atau tidaknya kita di tahun depan dengan Ramadan, kita sudah mampu dan sudah siap menghadap Allah karena hati sudah dibersihkan Allah dari segala dosa dan khilaf. Sebagai pengantar itu, sahabat podcast Alaska yang kami hormati, semoga Allah SWT memberikan spirit bagi kita untuk bisa menghadirkan amal yang terbaik di Ramadan tahun ini. Terima kasih. Adallahiyakum simain ala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Sumanto MPD yang telah memberikan pengantarnya kepada sahabat podcast Alaska. Semoga apa yang telah diberikan dapat diyakini baik di dalam hati maupun dijalankan secara lisan. Amin. Maupun secara perbuatan. Amin. Baik, Bapak Manto, saya ingin menanya, boleh Pak Manto ya? Oh, monggo, silakan. Oke, siap. Silakan. Ingin menanyakan Pak Manto, ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat Alaska Podcast. Salah satunya, keutamaan bulan Ramadan itu dibanding bulan-bulan yang lain apa sih Pak? Gitu Pak. Masya Allah. Yang pasti di bulan Ramadan Allah lipatkan pahala. Pahala sunnah Allah jadikan pahalanya sebagai pahala yang wajib. Dan pahala yang wajib Allah lipat gandakan sekehendak Allah. Bahkan dalam bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 tahun. Ada nilai-nilai yang didapatkan lebih baik dari 83 tahun, 1000 bulan. Subhanallah. Itu artinya bahwa Allah tempatkan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Termasuk juga di bulan Ramadan ini Allah kabulkan setiap doa dari orang-orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak pernah akan ditolak. Yang pertama adalah orang-orang yang berpuasa sampai ia berbuka puasa. Di samping doa dari pemimpin yang adil dan doa-doa orang yang terzalimi. Maka salah satu doa yang Allah tidak pernah akan tolak adalah doa dari orang-orang yang berpuasa. Disitulah keistimewaan dan keutamaan Ramadan yang berbeda, yang istimewa dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan itu bulan dibukakan pintu-pintu surga. Ditutupnya pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu tidak pernah akan mengganggu dan menggoda orang-orang beriman yang sedang menjalankan amaliyah bulan Ramadan. Subhanallah. Terima kasih Pak Manto. Ada lagi Pak Manto terkait dengan pertanyaan kedua yang disampaikan oleh sahabat Alaska Podcast dalam kajian ngabuburit MPPS Seksi Agama. Yang kedua, kiat apa sih Pak Manto untuk menjalankan bulan Ramadan ini agar kita lebih kelihatan khusyuk dalam menjalankan bulan Ramadan ini? Masya Allah, sahabat podcast Alaska yang berbahagia, ini menjadi harapan bagi kita semuanya untuk bisa menjalankan Shaum Ramadan dengan penuh khusyuk. Maka sebagaimana pengantar tadi saya sampaikan, satu motivasi kuat
agar kita mampu menjalankan ibadah amaliyah Ramadan dengan khusyuk, anggap ini adalah Ramadan terakhir kita. Ambil pelajaran-pelajaran di tahun-tahun sebelumnya. Banyak orang-orang yang bersama dengan kita di bulan Ramadan saat ini tidak lagi bersama kita. Dan belum tentu orang-orang yang saat ini bersama kita di bulan Ramadan tahun depan bisa bersama dengan kita juga. Kalau kita jadikan ini sebagai Ramadan terakhir, insya Allah kita akan termotivasi dan kita akan lebih khusyuk dalam menjalankan segala amaliyah Ramadan. Namun juga kita harus sadari bahwa sesungguhnya menurut Imam Al-Ghazali bahwa puasa itu tidak sekedar hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga harus mampu bisa menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa. Sehingga kita mampu bisa menghadirkan amal dengan terbaik, terjaga dari segala suatu perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasa. Ghibah, fitnah, riya, namimah, dan berbagai macam perbuatan-perbuatan lain. Jaga lisan. Sesungguhnya lisan ini akan menjadi pengaruh khusyuk tidaknya puasa kita. Mungkin begitu Pak Wizi. Siap, Pak Manto. Berarti terkait dengan menjaga lisan Pak Manto ya? Betul. Oke, siap. Dan terakhir Pak Manto, untuk pertanyaan dari sahabat Alaska Podcast dalam kajian MPPS Ngabuburit ini, hikmah terbesar apa sih yang diberikan oleh orang-orang beriman sehingga bisa dipertemukan kembali di Ramadan kali ini gitu? Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus, mewakili kita semuanya kaum muslimin yang saat ini menjalankan ibadah puasa. Sahabat podcast Alaska yang berbahagia, Ramadan itu bagi kita adalah laboratorium. Laboratorium yang akan mencetak diri kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Kita unggul dari si ibadah. Kita unggul menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Kita menjadi ahlul Quran. Kita menjadi ahli ibadah. Dan kita memiliki jiwa sosial yang tinggi. Karena sesungguhnya Ramadan mendidik kita menjadi orang yang tidak hanya soleh secara pribadi, tapi juga soleh secara sosial. Harapan kita semoga keluar dari bulan Ramadan ini, kita kembali menjadi orang-orang hamba-hamba Allah yang lahir kembali dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, sebagaimana ucapan yang kita dapatkan, selamat Idul Fitri, selamat kepada kita yang lahir kembali menjadi suci, bersih dari segala dosa, dengan pribadi yang kuat, karena laboratorium di bulan Ramadan itu akan mendidik kepada kita menjadi orang-orang yang berkarakter. Masya Allah, subhanallah. Makasih Pak Manto yang telah memberikan ilmuannya terkait dengan keutamaan dan hikmah bulan Ramadan. Sahabat Alasan Podcast, banyak hal yang telah kita lakukan terkait dengan bulan Ramadan, banyak hikmah yang telah diberikan oleh Bapak Sumanto yang telah memberikan materi pada kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan, materi-materi yang telah disampaikan dalam tema hikmah dan keutamaan bulan Ramadan dapat diberikan suatu kebermanfaat buat kita semuanya. Amin. Dan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa kali ini. Baik sahabat Alaska Podcast, terima kasih telah partisipasinya. Untuk selanjutnya nanti akan ada part keduanya untuk tema keutamaan dan hikmah bulan Ramadan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.